Natal untuk seluruh umat, tetap semangat. Jadikanlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Natal. Di sebuah SPBU, seorang pemuda mengucapkan salam sambil meletakkan tangan di depan dadanya. Bibirnya tersenyum kepada pria yang mengendarai mobil di depannya, lalu menyapa, Pertalite atau Pertamax? Isi berapa, Pak? Tanyanya dengan ramah. Setelah pria pengendara menyebut nominal, pemuda itu melanjutkan, dimulai dari nol ya, Pak? Katanya sembari memperlihatkan layar di pompa pengisi bahan bakar dan mengarahkan ujung selang BBM ke lubang tangki mobil. Selama bekerja, pemuda tersebut dan kawan-kawannya yang ada di sana bekerja harus mematuhi standar layanan SPBU tersebut dengan prinsip pelayanan petugas yang tidak boleh salah. Salah satu prosedurnya adalah melayani pembeli dengan prinsip salam, senyum, dan sapa, serta memastikan angka 0 di layar pompa sebelum BBM benar-benar dikeluarkan agar tidak merugikan konsumen. Maka kita yang mengisi bensin atau solar akan selalu mendengar dimulai dari 0 ya, Pak. Kebanyakan orang kita menerima menjadi tua adalah bagian kehidupan yang tidak terhindarkan. Bertambah tua adalah keharusan. Manusia dilahirkan, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Dan kemudian tubuh akan menua sampai kita akan berakhir entah kapan dipanggil Tuhan. Seiring bertambahnya usia, beberapa perubahan pasti ada. Gejala yang tidak terhindarkan, misalkan rambut mulai memutih, menipis, lalu hilang. Yang tadinya cantik, ganteng, mulai peyot, mengkerut, layu, tulang mulai melemah, penurunan fungsi ingatan, kehilangan kemampuan indera. Tadinya bisa mendengarkan, sekarang Yang tadinya melihat seperti elang dari jauh, sekarang naon eta? Yang tadinya hidungnya mencium wanginya di mana, ciumannya di sini. Saya tahu nih parfum apa. Sekarang indera penciuman susah. Mengapa ini terjadi? Mengapa jaringan manusia tidak bisa terus-menerus bergenerasi selamanya, tetapi mulai surut? Yang sekarang dipuji-puji, cantik,
kekar, ganteng, seksi. Tungguin aja, nanti juga peot, ya kan, keriput. Mengapa kok jaringan manusia kita tidak bisa bergenerasi, awet muda, balik lagi sehat, seger? Setiap ulang tahun hanya ada ucapan selamat, sapaan, tetapi sang usia yang bertambah tidak pernah mengatakan kepada kita setiap kali kita ulang tahun, "Oma, dimulai lagi dari nol ya." Nggak ada itu. Yang mengkerut kembali kenceng setiap kali ulang tahun, yang telinganya mulai tidak bisa mendengar lagi, yang jalannya mulai melambat, susah jalan sekarang bisa lari lagi, yang peot bisa ganteng cantik lagi. Tidak ada itu. Dimulai dari nol lagi ya, dimulai ganteng lagi ya, dimulai cantik lagi ya. Kita diberikan senyum, salam dan sapa setiap ulang tahun, tetapi tidak pernah bisa dimulai dari nol lagi. Nah, salah satu perbincangan filosofi tentang kehidupan dan tindakan manusia, ada yang menyampaikan bahwa tindakan manusia tidak bisa dikembalikan kepada titik nol. Bagaimanapun dan seberapapun usahanya, tindakan manusia sejatinya tidak bisa dikembalikan ke titik nol. Contoh, soal kesalahan. Pohon dipaku, paku dilepas, tetapi tetap ada lubang menganga. Lubang didempul, tetap warna atau materi pengisi lubang tidak pernah sama. Dicat dengan sempurna, mirip mungkin kasat mata, tidak terlihat, tetapi pengalaman terluka tetap tidak pernah sirna. Jadi, kalau seseorang berbuat kesalahan terhadap seseorang lain, maka kesalahannya itu pasti akan tetap membekas. Artinya, ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita tidak dapat memutar waktu kembali ke masa lalu dengan maksud mengulangi tindakan tersebut sambil berusaha menghindari kesalahan yang telah kita buat. Karena sejatinya tindakan manusia tidak bisa dikembalikan ke titik nol. Lalu bagaimana kita keluar dari dosa dan kesalahan itu? Obat yang mampu mengeluarkan seseorang dari kesalahan adalah kurban. Kurban bukan sembelihan kambing atau sapi atau sesajen. Bukan. Tetapi Dia yang kepadanya kita telah bersalah memberikan pengampunan. Pengampunan membuka kesempatan baru bagi orang yang bersalah untuk memulai lagi secara baru. Untuk itu, kita harus sadar bahwa pengampunan adalah suatu mukjizat. Dan mukjizat pengampunan selalu menyelamatkan. Pengampunan adalah kebijaksanaan kelahiran baru, dimulai dari nol. Mengapa pengampunan disebut sebagai mukjizat? Pengampunan disebut sebagai mukjizat karena ketika ada pengampunan, entah mengampuni atau yang diampuni, manusia lepas dari siklus gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya, kalau seseorang memukul kita, maka umumnya kita akan balas memukul. Tindakan yang logis. Anda dipukul, Anda balas memukul. Anda digosipin, maka Anda balas menggosipin. Anda dilukai, maka Anda balas melukai. Tetapi dengan mengampuni, kita keluar dari logika tersebut, siklus tersebut, keluar dari kebiasaan hukum balas membalas. Karena dengan balas membalas tidak akan pernah ada keselamatan. Nah, pengampunan itu mengakhiri lingkaran kebencian dan dendam, dosa dan hukuman.
Hanya lewat pengampunan kehidupan manusia dimungkinkan lagi dimulai dari nol. Pengampunan membuat seseorang yang bersalah bisa hadir kembali di hadapan kita ibarat seseorang bayi yang baru lahir. Pengampunan membuat seorang lahir secara baru. Pengampunan sebagai suatu pilihan dalam faktanya merupakan suatu tindakan mujizat dari kemampuan manusia, seperti Yesus dari Nazaret yang telah memberi kita teladan akan kemampuan pengampunan tersebut. Ingat, karena dosa, Adam dan Hawa pergi dari Taman Firdaus jauh dari Allah. Allah di mana manusia malah pergi ke dalam dunia dosanya. Hari ini, hari Natal. Karena Natal, Allah hadir di tengah manusia memberikan pengampunan, memberikan contoh keteladanan dengan menghadirkan putranya ke tengah-tengah dosa manusia. Untuk apa? Ya untuk memberikan pengampunan, kesembuhan, cinta, pengajaran, dan bahkan di akhir hidup Yesus disalib, Yesus mengampuni. Ingat, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Natal sejatinya ujungnya adalah pengampunan. Kelahiran Yesus yang setiap tahun kita rayakan selalu mengingatkan kita akan hal ini. Dia datang ke dunia, mengorbankan dirinya untuk membawa pengampunan kepada kita, agar kita tidak jauh lagi darinya seperti Adam dan Hawa, tetapi bisa kembali lagi dekat dan intim dengan Dia. Dengan pengampunan itu, maka ada keselamatan. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, janganlah memisahkan Natal dengan upaya pengampunan. Natal tanpa kandang, tanpa gua Natal, tanpa pohon, tanpa hiasan, itu enggak apa-apa. Buang semuanya itu. Tetapi jangan sampai Natal dirayakan tanpa ada pengampunan. Karena disitulah mujizat Natal kehidupan terjadi, di mana semuanya dimungkinkan lagi dimulai dari nol karena pengampunan. Manusia lahir kembali. Selama setahun ini banyak sekali kesalahan dan dosa yang kita buat kepada Tuhan, kepada sesama. Maka perjuangkanlah pengampunan. Orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, tetangga dengan tetangga, kita dengan konsumen, dengan pegawai, dengan rekan satu pelayanan di gereja. Natal, berkorbanlah dengan memberikan pengampunan. Karena Bapa di surga sudah mengorbankan anaknya lahir ke dunia untuk memberikan pengampunan bagi kita. Allah saja karena hanya mau mengampuni manusia, Ia mengorbankan putranya untuk lahir di tengah-tengah kita. Lalu mengapa kita tidak mengupayakan upaya yang serupa? Tidak muluk-muluk, berkorbanlah dengan memberikan pengampunan. Sisanya itu urusan Allah yang akan menyelesaikan dan menyempurnakan kurban pengampunan kita. Bapak dan Ibu yang terkasih, salah satu sikap militansi dalam hidup orang Katolik itu adalah berani mengampuni. Sikap militansi bukan dengan angkat pedang, mulut kencang, pergi kemana-mana mewartakan Tuhan. Bukan. Salah satu sikap militansi orang beriman adalah berani mengampuni. Karena itulah yang dilakukan oleh Bapa di surga. Berani mengampuni manusia yang bersalah kepadanya dengan memberikan putranya. Yesus pun berani mengampuni
dengan mau disalibkan. Nah, sikap militansi kita dilihat dari seberapa berjuangnya kita untuk mau mengampuni. Dan nanti lihatlah kehidupan kita seluruhnya. Akan ada banyak buah-buah rohani yang menanti kita dari pengampunan yang kita upayakan. Kita lahir kembali sebagai yang mengampuni, dan Dia yang kita ampuni juga lahir kembali dalam rasa syukur. Semua dimulai dari nol dengan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Dan akhirnya tidak peduli siapapun orangnya, bahkan apapun agamanya, Natal akhirnya dirayakan oleh semua orang. Ada kelahiran baru dalam kehidupan setiap orang, ada keselamatan bagi setiap jiwa karena pengampunan. Maka selamat Natal untuk Anda semua, keluarga dan saudara-saudara kita yang ada di rumah yang mungkin tidak hadir dalam Ekaristi hari ini. Jangan lupa untuk saling mengampuni. Hari ini adalah hari Natal. Dimulai dari nol ya. Tuhan memberkati.